yang ada di dunia, seperti kasih yang kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Bertatalah Tuhan dalam hidupku, Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan. Bertatalah dalamku, pribadi yang ku puja, pribadi yang ku sembah, pribadi yang ku muliakan. Bekerjalah,
saja, hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku, yang ku puja hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertahta di hatiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Mari pada kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama meneliti kebenaran firman Tuhan, ya, supaya kehidupan rohani kita itu hidup, ya. Kalau kehidupan rohani kita itu hidup, ya, upomo lampu, ya, di rumah kita ada lampu, tapi kalau pada petang hari itu lampu itu tidak dihidupkan, maka lampu itu akan tetap gelap, ya. Itu sebabnya perlu firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu merupakan terang bagi hidup kita, ya. Sebelumnya itu, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang di surga, kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu Bapa, akan menyertai kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan.
supaya dengan firman Tuhan ini kehidupan rohani kami itu hidup dan kami bisa mengatasi macam-macam kegelapan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara, kita membuka di dalam 2 Petrus pasal 1, ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11, ya. Saya bacakan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini ayat sebetulnya sudah, walaupun tidak dijelaskan, sudah jelas. Ya, cuma ayat ini ada tekanan-tekanan yang perlu saudara perhatikan, ya. Tekanan ini pertama-tama dikatakan sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh itu, saudara, bisa berarti tegas, nyata, benar. Ya. Dikatakan di sini, karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara, kata sungguh-sungguh ini tadi seperti saya katakan itu tekanan. Misalnya, saudara, kita berjalan, ya, berjalan di tengah-tengah lalu lintas yang ramai. Saudara, berjalan di tengah-tengah lalu lintas yang ramai, biasanya adalah santai-santai saja. Ya. Seorang sering berpikir santai-santai sajalah. Kita tidak perlu tergesa-gesa. Sebab lalu lintasnya itu rame. Ya. Kita santai-santai saja. Sebab lalu lintasnya itu rame. Loh, santai itu bagus, ya. Tetapi orang berjalan, saudara, kalau saudara itu berniat
berjalan di tengah-tengah lalu lintas yang ramai, saudara mesti mempunyai tujuan. Santai boleh, ya, memang betul santai. Tetapi saudara kan ada tujuan. Apa tujuanmu berjalan di lalu lintas yang ramai? Nah, tujuannya itu saudara nek cuma ya santai-santai saja. Saudara tidak punya tujuan. Ya. Wong saudara santai-santai, mungkin ya santai-santai. Saking santainya ya, mungkin ini kemungkinan saudara ketemu tempat-tempat yang karena sudah santai tadi, tempat-tempat itu saudara lupakan ke tempat mana yang akan saya tuju. Ya, mana tempat yang saya tuju? Sebab kita santai lah, lalu lintasnya ramai. Tetapi saudara tidak mempunyai tujuan. Ya, nah, dalam berjalan di tengah lalu lintas yang ramai, buat apa kita berjalan di sana nek tidak ada tujuan? Ya, buat apa? Gak burung nanti nek sampai kecelakaan ya repot. Nah kalau ada tujuan, ya, kalau ada tujuan, saudara pasti walaupun santai boleh, tetapi sungguh-sungguh. Ya, perjalanan saudara itu disertai dengan perjalanan yang sungguh-sungguh. Itu kalau kita berjalan di tengah-tengah lalu lintas yang ramai, ya, santai boleh, ya. Tetapi kalau tidak ada kesungguhan, buat apa kita ini berjalan di tengah-tengah lalu lintas yang ramai itu, ya. Nanti kesemplak-sampluk tambah repot. Nah, begitu juga firman Tuhan, ya, saudara. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan. Perhatikan kata panggilan dan pilihan. Ya, panggilan dan pilihan makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tersandung itu sama dengan menghadapi macam-macam permasalahan. Ya. Saudara, tadi saya upamakan seperti kita ini berjalan di tengah-tengah lalu lintas yang ramai. Begitu juga kita ini pergi ke gereja. Ya. Pergi ke gereja itu saudara sudah ada tujuan. Ya. Seperti tadi berjalan di tengah-tengah lalu lintas yang ramai itu saudara punya tujuan. Ya. Santai boleh, ya, tetapi saudara harus mempunyai hati yang sungguh-sungguh. Ya, kalau saudara berkata cuma santai saja, ya, upamanya kita ke gereja, ya, saudara. Gereja dimulai jam 7 pagi. Walah santai-santai. Gak urung jam 7 ya jemaat urung
durung podo teko kabeh ya. Santai saja ya. Kita santai sampai di gereja kira-kira 7:30 ya. Karena saudara santai ya. 7:30. 7:30 sampai di gereja ya. Mungkin saudara, mungkin pada waktu saudara sampai di gereja tuh tengah-tengahnya pendeta sudah berkhotbah ya. Karena saudara santai, pendeta tengah berkhotbah, saudara mau nangkep khotbah itu bagus, tetapi saudara tidak tahu apa permulaan dari khotbah itu tadi. Ya, ini sudah membuat saudara dalam kesungguhan ibadahmu itu sudah tidak ada pengertian kesungguhan itu sudah tidak ada. Ya, jadi saudara santai-santai, tetapi kesungguhannya tidak ada. Nah, di sini firman Tuhan berkata, supaya saudara itu sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh dalam segala sesuatu ibadah kita ini kalau sungguh-sungguh ya saudara-saudara, di situ dikatakan begini saudara ya, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, makin kuat ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kata tersandung ini macam-macam penjelasannya ya. Umpamanya tadi saudara santai lunga gereja ya. Saudara datang sudah pendeta sudah tengah berkhotbah. Itu sudah merupakan sandungan ya ke satu ya. Waktu saudara masuk itu ganggu jemaat yang sedang mendengarkan firman Tuhan ya. Perhatiannya jemaat itu teralih pada kedatangan saudara itu sudah merupakan sandungan. Tetapi kalau saudara cuma dengar tengah tok ya, permulaan saudara tidak tahu, itu juga suatu sandungan. Lu permulaan ini tadi ya apa? Kok saya dengar cuma tengah tok? Ya. Nah, saudara, keadaan yang seperti ini itu perlu saudara tata kembali kehidupan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Yang jelas ya, bahwa sikap saudara yang demikian itu, saudara tidak ada kesungguhan hati. Ya, mungkin saudara, ya saya ke gereja karena saya ini pelayan, ya saya enakin. Ya saya ke gereja karena saya ini juga setidak-tidaknya juga menerima bagian daripada apa yang sudah saya kerjakan itu. Saudara tidak sungguh-sungguh, maka saudara segala jerih lelahmu itu sia-sia. Ya, sia-sia. Tetapi di sini dikatakan saudara,
Kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, kamu tidak akan pernah kesandung. Kata kesandung ini macam-macam pengertiannya. Pengertian yang pertama yaitu jatuh. Orang kesandung itu biasanya jatuh. Banyak orang yang ke gereja itu lantas jatuh. Karena santai, tidak sungguh-sungguh. Mungkin kita ini ke gereja cuma santai saja. Lantas kita mengalami suatu masalah, ya. Suatu masalah. Terus saudara berpikir, oh iya, nek kita menghadapi masalah itu kita berdoa. Saudara berdoa. Tetapi doa itu pun, saudara, karena doa itu saudara didorong oleh karena saudara itu mempunyai masalah, ya. Jadi doanya saudara itu hanya berkisar pada masalah. Saudara tidak pernah berdoa bahwa saudara itu ke gereja cuma santai-santai saja. Tetapi kalau ada masalah, doanya itu sungguh-sungguh, tapi berkisar pada masalah. Nah, kalau doa yang sedemikian itu tidak ada jalan keluarnya, Anda saudara lemah. Oh saya ini sudah sungguh-sungguh ke gereja, tapi masalah saya tidak terselesaikan. Saudara jadi lemah, saudara, ya, jadi lemah. Oleh sebab itu dikatakan harus kita ini menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, saudara-saudara, maka dikatakan kamu tidak sampai kesandung, tidak sampai. Saudara-saudaraku, saya hamba Tuhan, ya, hampir 60 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Sudah saya ceritakan kepada banyak saudara bahwa saya melayani itu tanpa pamrih. Saya melayani sungguh-sungguh. Ya. Maka saudara-saudara, selama hampir 60 tahun ini Tuhan memeliharakan sehingga saya tidak kekurangan sesuatu pun. Malahan saya dibawa oleh kuasa Roh Kudus lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, kiranya renungan yang sederhana ini akan menggerakkan saudara sebagai anak-anak Tuhan lebih bersungguh-sungguh. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa ya saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Mungkin sederhana, tetapi kalau kami dengar dengan sungguh-sungguh, maka tiap firman Tuhan yang kami dengar itu mempunyai dasar pengertian yang kuat. Sehingga kesungguhan hati kita itu dikatakan, kamu tidak pernah akan tersandung. Kamu tidak pernah akan mengalami macam-macam kesulitan. Sebab firman Tuhan itu tidak membawa kita ke dalam kesulitan. Tetapi firman Tuhan
membawa kita kepada kemenangan menghadapi masalah-masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu ini sungguh-sungguh memberi dasar pengertian yang kuat untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.